Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel calon guru baru. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe ya. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Kalian masih semangat belajar kan? Jangan sampai kalian jadi kendor atau tidak semangat belajar cuma gara-gara banyak berita yang beredar bahwa pelaksanaan SKB ditiadakan untuk CPNS 2019. Itu tidak benar ya teman-teman. Jadi SKB itu tidak dibatalkan atau tidak ditiadakan, tapi hanya diundur saja. Hal ini sudah dikonfirmasi oleh pihak BKN. Jadi kalian tetap semangat belajar ya untuk persiapan SKB walaupun jadwalnya masih belum ada kepastian ya. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai soal SKB untuk formasi guru. Saya akan memberikan beberapa kisi-kisi lagi untuk kalian yang mendaftar untuk guru PPKN. Yuk langsung aja ke soalnya. SKB Guru PPKN nomor 1. Proses globalisasi kehidupan umat manusia yang positif menjadi kebutuhan, sehingga secara sengaja dilakukan melalui apakah A. Kampanye anti-terorisme, B. Kesepakatan pasar bebas, C. Kemajuan iptek, D. Perdagangan narkoba, atau yang E. Pesta olahraga dunia. Ya teman-teman, di sini jawaban yang tepat ada di choice ya yang B, kesepakatan pasar bebas. Ini merupakan suatu proses globalisasi kehidupan umat manusia yang positif dan sekarang sudah menjadi kebutuhan. Selanjutnya nomor 2, globalisasi memiliki pengaruh positif terhadap aspek politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu apakah A. munculnya gerakan separatisme, B. tumbuhnya kesadaran berdemokrasi, C. munculnya keberanian menentang pemerintah, D. merebaknya ideologi politik, atau option yang E. sering terjadi demonstrasi. Ya teman-teman, di sini bisa diketahui bahwa jawaban yang tepat di situ adalah yang B, tumbuhnya kesadaran berdemokrasi. Soal nomor 3, dengan adanya sistem globalisasi sebagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebaiknya kita A. memanfaatkan kemajuan secara keseluruhan, B. berhati-hati dalam menerapkan kemajuan iptek, C. kita harus memanfaatkan potensi bangsa kita sendiri, D. tidak semua yang modern itu baik untuk bangsa kita, atau E. menyaring kemajuan itu dengan nilai-nilai Pancasila. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah yang E. menyaring kemajuan itu dengan nilai-nilai Pancasila. Soal nomor 4, globalisasi membawa pengaruh positif dan negatif sehingga kita harus mewaspadainya. Berikut ini merupakan pengaruh positif dari era globalisasi, yaitu apakah A. konglomerasi, B. demokratisasi, C. konsumerisme, D. sekularisasi, atau yang E. westernisasi. Ya, jawaban yang tepat di sini adalah yang B, demokratisasi. Oke, jadi kita paparkan satu persatu. Untuk konglomerasi adalah suatu perusahaan yang punya bisnis beragam dan bisa-bisa tidak ada kaitan antara satu sama dengan yang lainnya. Konglomerasi di Indonesia menyebabkan satu orang dapat menguasai banyak media yang muncul, sehingga orang tersebut dapat mengendalikan berbagai media dalam satu waktu. Dari kebijakan yang harus dianut, berita mana yang layak dipublikasikan, nilai-nilai yang dianut, dan sebagainya. Akibatnya, jika media yang tergabung dalam satu grup tertentu, maka berita dan informasi yang disampaikan akan homogen. Lalu, demokratisasi, yaitu merupakan suatu transisi ke rezim politik yang lebih demokratis. Demokratisasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pembangunan ekonomi, sejarah, dan masyarakat madani. Hasil ideal dari demokratisasi adalah menjamin rakyat punya hak memilih dan suara dalam sistem politik di negaranya. Selanjutnya, konsumerisme. Konsumerisme ini merupakan paham atau ideologi yang menjadikan seseorang atau kelompok yang menjalankan proses konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan atau tidak sepantasnya secara sadar dan berkelanjutan.
Selanjutnya, sekularisme adalah suatu ideologi yang menyatakan bahwa sebuah institusi atau badan negara harus berdiri terpisah dari agama atau kepercayaan. Beberapa contoh sekularisme dalam kehidupan sehari-hari yaitu misalnya pelarangan penggunaan jilbab pada sektor kerja swasta, pergaulan bebas yang sudah dianggap lazim di kalangan pergaulan remaja, undang-undang yang tidak memihak pada agama, penggunaan sistem ekonomi kapitalis sebagai roda penggerak perekonomian negara, dan masih banyak yang lainnya. Terakhir, westernisasi atau biasa juga disebut eropanisasi atau oksidentalisasi adalah sebuah proses di mana masyarakat berada dalam pengaruh atau mengadopsi budaya barat dalam berbagai bidang seperti di industri, teknologi, hukum, politik, ekonomi, gaya hidup, gaya makan, sampai dengan gaya berpakaian. Lanjut ke soal nomor 5, suatu negara yang berada di bawah perlindungan negara lain yang kuat disebut dengan A. Trustee, B. Mandat, C. Dominion, D. Koloni, atau yang E. Protektorat. Ya, jawaban yang tepat di sini adalah protektorat. Kita bahas satu persatu lagi ya. Yang pertama, trustee adalah merupakan wilayah jajahan dari negara-negara yang kalah perang dalam Perang Dunia Kedua dan berada di bawah lindungan Dewan Perwalian PBB serta negara yang menang perang. Contohnya yaitu Papua Nugini merupakan negara bekas negara jajahan Inggris berada di bawah lindungan PBB sampai dengan pada tahun 1975. Kemudian mandat ini merupakan suatu negara yang sebelumnya merupakan jajahan dari negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia ke-1 dan diletakkan di bawah perlindungan negara-negara yang menang perang dengan pengawasan Dewan Mandat LBB. Contohnya yaitu Kamerun merupakan negara bekas jajahan Jerman dan menjadi mandat dari negara Prancis. Selanjutnya, negara dominion merupakan suatu negara yang sebelumnya merupakan jajahan Inggris yang kemudian merdeka dan berdaulat, serta mengakui raja atau ratu Inggris sebagai rajanya atau lambang persatuan. Dominion khusus dalam lingkungan kerajaan Inggris saja. Negara-negara dominion tergabung dalam The British Commonwealth of Nations atau negara-negara persemakmuran Inggris. Negara-negara dominion memiliki kemerdekaan dan kedaulatan penuh baik dalam maupun keluar. Contoh dari negara-negara persemakmuran ini adalah India, Selandia Baru, Australia, Malaysia, Afrika Selatan, dan juga Kanada. Kemudian, negara koloni merupakan suatu negara yang menjadi jajahan negara lain. Dalam negara koloni, urusan politik, hukum, dan pemerintahan masih terikat dengan negara yang menjajahnya. Dari negara koloni ini, misalnya Indonesia yang pernah menjadi koloni Belanda selama kurang lebih dari 350 tahun lamanya. Selanjutnya, protektorat merupakan suatu negara yang berada di bawah lindungan negara lain yang lebih kuat. Biasanya negara yang dilindungi tidak dianggap merdeka dan berdaulat. Hal-hal yang berkaitan dengan luar negeri dan pertahanan negara diserahkan pada negara pelindungnya. Contoh dari negara protektorat ini adalah Maroko, Uni Indochina yang masuk di dalamnya adalah Kamboja, Laos, dan Vietnam. Sebelum merdeka merupakan suatu negara protektorat dari negara Prancis. Kemudian menurut Samirjo, protektorat ini dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, protektorat kolonial dan protektorat internasional. Kalau protektorat kolonial ini merupakan protektorat yang menyerahkan urusan hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan, serta dalam negeri pada negara pelindungnya. Yang kedua, protektorat internasional, yaitu merupakan suatu protektorat yang masih tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum internasional. Selanjutnya, soal nomor 6. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Sudah berumur 18 tahun atau telah kawin. 2. Tidak pernah menjalani pidana. 3. Membayar pajak pada orang asing. 4. Tinggal di Indonesia 3 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. 5. Dapat berbahasa Indonesia dan mengakui Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dari pernyataan tersebut yang merupakan syarat masuk menjadi warga negara Indonesia,
menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah A. 1, 3, dan 5, B. 2, 4, dan 5, C. 1, 2, dan 5, D. 3, 4, dan 5, atau E. 2, 3, dan 4. Ya, yang tepat di sini adalah choice C. 1. Sudah berusia 18 tahun atau telah kawin. 2. Tidak pernah menjalani pidana. Dan 5. Dapat berbahasa Indonesia dan mengakui Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam undang-undang ini yang dimaksud warga negara Indonesia adalah setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Yang keempat, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan seorang ibu dari warga negara Indonesia. Keenam, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Selanjutnya, anak yang lahir dari tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia. Kemudian, anak yang lahir dari luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. Kemudian, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Selanjutnya, anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Kemudian, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Dan terakhir, anak dari seorang ayah dan ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah dan ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Lanjut ke nomor 7. Kelompok Padekan merupakan kelompok yang menghimpun sejumlah individu atas dasar kesamaan kepentingan atau isu tertentu. Bagi bangsa Indonesia, keberadaan kelompok penekan dalam sistem politik di Indonesia sangat penting karena A. Dapat menyalurkan aspirasi masyarakat dalam berpolitik. B. Memperjuangkan tujuan politik pemerintah yang berkuasa. C. Membangun partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokratis. D. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kehidupan berpolitik, atau yang E. Mempengaruhi proses pembuatan kebijakan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Ya, teman-teman, di sini jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah ya, yang E. Mempengaruhi proses pembuatan kebijakan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Lanjut ke soal nomor 8, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Hal ini merupakan bunyi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal apakah A. 29 ayat 2, B. 28J ayat 2, C. 28I ayat 4, D. 28I ayat 5, atau yang E. 28J ayat 1. Ya, yang tepat untuk soal nomor 8 di sini adalah ya, yang C. 28I ayat 4. Lanjut ke nomor 9, demokrasi langsung dapat terselenggara secara efektif karena beberapa faktor di bawah ini, kecuali A. Wilayah negara yang terbatas, B. Permasalahan tidak terlalu kompleks, C. Majelis yang hanya terdiri dari 5.000 sampai dengan 6.000 orang saja, atau D. Tidak adanya penduduk yang berjumlah besar. Jawaban yang tepat untuk nomor 9 adalah ya, kecuali C. Majelis yang hanya terdiri dari 5.000 sampai dengan 6.000 orang saja. Soal terakhir,
10. Pemilu Kada 15 Februari 2017, angka pemilih di DKI menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini jika ditinjau dari budaya politik yang berkembang di masyarakat Indonesia sekarang menunjukkan adanya A. Budaya politik kaulah, B. Budaya politik partisipan, C. Budaya politik pasif, D. Budaya politik kolonial, atau yang E. Budaya politik parokial. Jawaban yang tepat adalah B. Budaya politik partisipan. Budaya politik kaula atau biasa disebut juga budaya politik subjek adalah suatu pembentukan unsur budaya di mana masyarakatnya cenderung lebih maju di bidang ekonomi maupun sosial. Meskipun dalam budaya politik ini masyarakat masih relatif pasif, tapi mereka sudah mengerti tentang adanya sistem politik serta mematuhi undang-undang dan para aparat pemerintahan. Contoh yang masuk dalam tipe budaya politik kaula atau subjek ini adalah negara di Korea Utara yang notabene menganut sistem pemerintahan komunis. Dalam menjalankan pemerintahannya, dia memberikan kesadaran penuh tentang pentingnya pembangunan kepada masyarakat, akan tetapi semua itu tidak mempengaruhi kebijakan subjek yang dilakukan pemerintahan. Lalu, budaya politik partisipan adalah suatu budaya di mana masyarakatnya telah mempunyai kesadaran yang tinggi tentang suatu sistem politik, struktur proses politik, dan administratif. Dari budaya politik ini, yang pertama adanya kesadaran masyarakatnya tentang hak dan tanggung jawab terhadap kehidupan yang berpolitik. Kedua, masyarakat tidak langsung menerima keadaan, tapi memberikan penilaian secara sadar pada objek-objek politik. Ketiga, kehidupan politik di tengah-tengah masyarakat berperan sebagai sarana transaksi. Dan terakhir, masyarakatnya telah memiliki kesadaran tinggi sebagai warga negara yang aktif dan berperan dalam politik. Lalu, budaya politik parokial yaitu merupakan suatu budaya di mana tingkat partisipasi politik masyarakatnya masih sangat rendah. Tipe yang satu ini sering ditemukan pada masyarakat tradisional yang sifatnya masih sangat sederhana. Kemudian, adapun ciri-ciri dari budaya politik parokial ini, yang pertama, ruang lingkupnya kecil dan sempit. 2. Masyarakatnya apatis. 3. Pengetahuan masyarakat tentang politik masih sangat rendah. Keempat, masyarakat cenderung tidak peduli dan menarik diri dari wilayah politik. Kelima, masyarakatnya sangat jarang berhadapan dengan sistem politik. Terakhir, rendahnya kesadaran masyarakat tentang adanya pusat kewenangan dan kekuasaan di suatu negara. Oke, sekian video untuk hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.